Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Akil Osradi Putra dengan NIM 202410101053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dari kelas Jerkom A. Di sini kita diberi soal, yaitu yang pertama, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Oke, untuk yang pertama, di sini untuk collision domain-nya ada 9, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk broadcast domain ada 1, 2, 3. Nah, jadi di sini collision domain sendiri itu kan artinya domain yang bertabrakan. Lalu broadcast domain atau domain siaran. Nah, dan switch collision domain itu jumlah perangkat yang tersambung. Dan untuk hub itu meskipun banyak perangkat yang tersambung, tetapi tetap ada satu collision domain. Nah, lalu mengapa collision hub lebih buruk daripada switch? Karena jika menggunakan hub data untuk mengirim dari satu komputer ke komputer lainnya, maka komputer lainnya pun juga akan menerima data yang dikirim itu. Tapi kalau switch ini tidak, karena switch ini memiliki jalur tersendiri atau khusus dan tidak akan terjadi penabrakan data. Lalu untuk nomor 2, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Di sini saya menemukan topologi star, yaitu yang pada lingkaran merah tersebut. Karena topologi star ini merupakan beberapa device yang terhubung dalam satu titik, seperti yang ada di lingkaran merah. Dan satu titiknya ini yang terhubung di lingkaran hijau. Nah, untuk kelebihan dari topologi star ini seperti berikut, yaitu tingkat keamanannya cukup baik, lalu bersifat fleksibel dalam instalasi, lalu proses penukaran data tidak terlalu rumit, mudah dalam hal troubleshooting jaringan, mudah menambah atau mengurangi perangkat klien, lalu jika salah satu perangkat mengalami kerusakan, itu tidak akan mengganggu seluruh jaringan. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu, jika switch atau titik pusatnya rusak, maka seluruh jaringan akan menjadi down. Lalu jika terlalu banyak pengguna, maka akan terjadi traffic yang padat, dan jaringan pun akan menjadi lambat. Lalu untuk topologi star ini terlalu boros kabel dalam proses instalasinya, maka hal tersebut akan memakan biaya yang cukup banyak. Lalu yang terakhir, jika salah satu port dalam hub atau switch rusak, maka tidak dapat digunakan dan malah akan rusak port yang lainnya, akan menyebar gitu. Lalu untuk nomor yang terakhir, nomor 3, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Jadi di sini untuk faktor-faktornya dalam pemilihan topologi ada 5 faktor, yaitu yang pertama biaya. Biaya di sini itu maksudnya sistem apa yang paling efisien yang kita butuhkan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga menentukan apa yang kita pakai dalam topologi-topologi tersebut. Lalu ada kecepatan. Jadi kecepatan ini maksudnya sampai sejauh mana kecepatan jaringan yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Lalu ada lingkungan. Lingkungan ini maksudnya seperti listrik atau faktor lingkungan yang lain yang nantinya akan berpengaruh pada jenis perangkat keras yang kita gunakan. Lalu ada ukuran. Jadi ukurannya maksudnya seberapa besar ukuran jaringan yang kita butuhkan. Kayak apakah memerlukan satu file server saja atau membutuhkan server khusus. Lalu yang terakhir ada konektivitas. Nah, maksudnya konektivitas ini maksudnya apakah memakai yang lain menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi, atau maksudnya itu seperti meluas begitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.